Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Pak Aziz. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai perkembangbiakan vegetatif alami yang ada pada tumbuhan. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah mengetahui bahwa perkembangbiakan tumbuhan terbagi menjadi dua, yaitu generatif dan vegetatif. Kita sudah membahas ya mengenai perkembangbiakan generatif. Maka pada video kali ini kita akan fokus ke perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Apa itu perkembangbiakan vegetatif? Perkembangbiakan vegetatif adalah proses perkembangbiakan makhluk hidup yang dilakukan tanpa melalui perkawinan atau penyerbukan. Perkembangbiakan tumbuhan vegetatif sendiri terbagi menjadi dua, teman-teman, yaitu secara alami, tanpa bantuan manusia, dan buatan, dibantu oleh manusia. Pada video kali ini, kita akan fokus membahas vegetatif secara alami, yaitu tanpa bantuan manusia. Apa saja jenisnya? Mari kita ulas. Yang pertama, tunas. Tunas merupakan tumbuhan baru atau tumbuhan muda yang tumbuh atau muncul dari batang tumbuhan induk. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas yaitu pisang. Selain pohon pisang, tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas adalah pohon bambu. Yang kedua, tunas adventif. Tunas adventif adalah tunas yang tumbuh di luar bagian batang. Contohnya yaitu tunas cocor bebek yang terletak pada pinggiran daunnya. Tunas adventif juga dapat ditemukan pada tumbuhan lidah buaya atau aloe vera, teman-teman. Letak tunasnya berada pada pangkal daun. Yang ketiga, spora. Spora merupakan inti sel tumbuhan yang dapat bertumbuh menjadi tumbuhan baru. Contohnya terdapat pada jamur. Selain pada jamur, spora juga terdapat pada tumbuhan paku. Ketika spora yang ada pada jamur ataupun tumbuhan paku terkena angin dan jatuh ke tanah, maka spora tersebut akan tumbuh menjadi tumbuhan muda. Yang keempat, akar tinggal. Akar tinggal sejatinya adalah batang yang tumbuh secara horizontal di dalam tanah. Tiap ruas batang tersebut dapat menjadi tumbuhan baru. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan akar tinggal adalah jahe, kunyit, dan lengkuas. Yang kelima, umbi batang. Umbi batang adalah batang yang tumbuh dan berkembang di dalam tanah. Bagian ujung dari batang tersebut akan menggelembung menjadi umbi, yaitu tempat cadangan makanan tumbuhan. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi batang yaitu kentang, ubi, dan talas. Yang keenam, umbi lapis. Umbi lapis adalah cara perkembangbiakan tumbuhan dengan umbi yang terbentuk dari lapisan pangkal daun yang bersusun atau berlapis-lapis. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi lapis yaitu bawang merah, bawang bombay, dan bawang putih. Yang ketujuh, umbi akar. Umbi akar adalah perkembangbiakan tumbuhan melalui akar yang menggelembung menjadi umbi, yaitu tempat cadangan makanan tumbuhan. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi akar yaitu wortel, bengkoang, dan singkong. Yang kedelapan, geragih. Geragih adalah perkembangbiakan tumbuhan yang ditandai dengan tumbuhnya cabang batang yang menjadi cikal bakal tumbuhan baru, teman-teman. Ketika cabang batang yang menjalar tersebut terkena tanah, maka akan muncul akar, dan dari akar tersebut akan muncul tumbuhan baru. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan geragi antara lain semanggi,
stroberi, dan daun pegagan. Alhamdulillah, kita sudah belajar mengenai vegetatif alami. Ternyata vegetatif alami terdiri dari 8 jenis ya teman-teman. Lalu bagaimana ya kelebihan vegetatif alami jika dibandingkan dengan generatif? Kelebihan yang pertama yaitu perkembangbiakan vegetatif alami memungkinkan tumbuhan mewarisi sifat baik yang dimiliki oleh pohon induk. Contohnya, jika induk pisang memiliki buah yang manis, maka buah dari anakan pisang juga memiliki rasa yang manis. Yang kedua, memiliki proses tumbuh yang lebih cepat daripada pembibitan generatif. Jika kita menanam secara generatif, yaitu dengan menggunakan biji, maka prosesnya akan panjang teman-teman dan membutuhkan waktu yang lama. Sedangkan vegetatif alami cenderung membutuhkan waktu yang lebih cepat teman-teman. Lalu bagaimana kekurangan vegetatif alami jika dibandingkan dengan generatif? Kekurangan yang pertama yaitu biaya pengembangbiakan lebih besar karena membutuhkan pohon induk yang banyak. Perkembangbiakan generatif cenderung membutuhkan biaya yang sedikit atau bahkan gratis karena tumbuhan yang ada merupakan hasil dari proses penyerbukan. Sedangkan vegetatif alami membutuhkan biaya yang lebih besar karena kita perlu membeli pohon induk atau bahkan tunas untuk dapat mengembangbiakannya. Yang kedua, sistem perakarannya kurang kuat jika dibandingkan dengan tanaman generatif. Coba perhatikan gambar berikut. Gambar di sebelah kiri merupakan akar tumbuhan mangga hasil dari perkembangbiakan generatif. Sedangkan yang ada di sebelah kanan adalah akar tanaman bawang yang merupakan hasil dari vegetatif alami. Kira-kira akar manakah yang lebih kuat? Ya, benar sekali. Akar pohon mangga hasil dari perkembangbiakan generatif. Hal ini karena tumbuhan hasil generatif memiliki akar tunggang, sehingga lebih kokoh dan kuat. Sedangkan vegetatif alami hanya memiliki akar serabut yang cenderung lemah. Yang ketiga, mewarisi sifat buruk yang dimiliki pohon induk. Nah, teman-teman, jika induk pisang memiliki rasa yang cenderung sepat, maka anakannya pun juga demikian, memiliki rasa yang sepat pula. Alhamdulillah teman-teman, kita sudah membahas tuntas mengenai perkembangbiakan vegetatif alami. Semoga video ini dapat menambah khazanah keilmuan kamu ya. Pak Aziz pamit terlebih dahulu. Jazakumullah khairan katsir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.